Ini Bursa Efek Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran perusahaan yang melantai di Bursa Efek. Kali ini giliran PT Bunda Medik Tbk menggelar IPO. Perusahaan induk dari grup usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini melepas 7,93% sahamnya ke publik atau sebanyak 682 juta lembar saham baru dengan target perolehan dana sebesar 232 miliar rupiah. Dalam menjalankan usahanya, perseroan menawarkan layanan kesehatan spesialis yang lengkap seperti prosedur bedah kompleks, layanan laboratorium, fasilitas radiologi dan imaging, layanan kesehatan umum, layanan diagnostik dan darurat di Indonesia. Saat ini PT Bunda Medik Tbk memiliki 5 rumah sakit, 2 klinik, 10 klinik bayi tabung, dan 19 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya Jakarta, Depok, dan Padang. Sebagai pengelola RSIA Bunda Jakarta, RSU Bunda Margonda, RSU Bunda Padang, RSU Bunda Jakarta, dan RSIA Citra Ananda, saat ini PT Bunda Medik Tbk memiliki kapasitas tempat tidur 433 buah, 73 dokter umum, 342 dokter spesialis, serta 1.758 tenaga perawat dan staf pendukung lainnya. Kedepannya perseroan dan perusahaan anak akan terus mengembangkan jaringannya dengan melakukan akuisisi dan membangun rumah sakit dan klinik. Selain itu, perluasan jaringan juga dapat dilakukan melalui penambahan kapasitas dengan melakukan peningkatan sarana dan fasilitas rumah sakit dan yang sudah dimiliki. Ada yang lebih mengenal emiten dengan kode saham BMHS ini? Simak perbincangan selengkapnya hanya di Market Review. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, per 6 Juli 2021, Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru pemirsa, PT Bunda Medik Tbk. Nah, saat ini kita akan berbincang mengenai ekspansi dari Bunda Medik Tbk pasca melakukan IPO. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Dr. Ivan Rizal Sini, SPOG, Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk, dan juga ada Bapak Nur Hadi Yudianto yang merupakan Managing Director PT Bunda Medik Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ivan, Pak Nur Hadi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi pemirsa semua. Baik, terima kasih Pak Ivan dan Pak Nur Hadi sudah meluangkan waktu di IDEX Channel, dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu setelah melalui proses akhirnya Bunda Medik tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengawali perjumpaan, saya ke Pak Ivan terlebih dahulu untuk lebih mengenal Bunda Medik secara fundamental. Bunda Medik bergerak di rumah sakit begitu, tapi fokus lini bisnisnya kemana saja ini, Pak Ivan? Baik, kami merupakan perusahaan yang secara fundamental sudah cukup lama karena kami berusia 48 tahun sekarang. Dan kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, kami sudah membuat suatu restructuring dari proses di mana kita mulai mengarah kepada good corporate governance, yang tentu ini adalah salah satu bagian yang kita harapkan untuk kita bisa dapatkan pada saat kita masuk di tahapan listing yang ada di bursa. Nah, kalau kita lihat Bunda Medik secara grup, memang kita mempunyai 3 pilar utama, yaitu Rumah Sakit Bunda, yang tentu dalam hal ini kita mengawali bisnis kita dari rumah sakit ibu dan anak, tetapi kalau kita lihat dari pasar kesehatan di ibu dan anak, terutama di premium ini, ya kami merupakan salah satu yang terdepan dalam baik itu layanan, teknologi maupun juga SDM. Kemudian kami juga mempunyai layanan klinik bayi tabung di bawah salah satu subsidi kita di Morula Indonesia, dan ini merupakan pilar kedua yang cukup strong di market, di mana kita mempunyai 45% dari seluruh market layanan program bayi tabung dan Indonesia, dan ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan dengan akreditasi dari Australia International Accreditation itu menentukan bahwa bukti standar yang kita terapkan tidak main-main. Kemudian yang ketiga dari si diagnostik, laboratorium diagnos, yang ini merupakan salah satu fast-paced company yang kita memang sangat bergantung pada masa pandemi ini terutama. Tapi kalau kita lihat ke depannya, terutama itu sangat penting bahwa kami mempunyai SDM yang kuat. Dan oleh karena itu memang dalam 2 tahun terakhir kita melakukan banyak sekali restructuring dari tim yang tentu akan membawa Bunda Medik ini untuk bisa menjaga target dari operational growth yang kita inginkan dari perusahaan. Dan alhamdulillah dengan adanya
IPO pada hari ini adalah merupakan satu langkah yang tepat menurut saya, di mana kita memang membutuhkan suatu kecepatan yang harus bisa diakui oleh publik, bahwa memang keterlibatan dari publik dalam mensupport kita ini akan menjadi hal yang penting untuk kemajuan layanan kesehatan Indonesia secara umumnya. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya saya ke Pak Nur Hadi. Tadi disebutkan oleh Pak Ivan, diagnostik ini memberikan sumbangsi yang cukup besar terutama di tengah pandemi. Pak Nur Hadi, bagaimana dinamika bisnis sektor rumah sakit di sepanjang pandemi, Pak, di 2020 dan berlanjut di 2021 ini? Apakah ini terjadi peningkatan okupansi juga terhadap Bunda Medik? Ya, terima kasih. Jadi bagi kami memiliki dua jenis rumah sakit, yaitu rumah sakit ibu dan anak Bunda dan juga rumah sakit umum Bunda. Dimulai pada saat tahun lalu terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, kita sudah melakukan pemetaan dan juga zonasi bagi kedua jenis rumah sakit tersebut. Khususnya untuk rumah sakit ibu dan anak, kami langsung memetakan sebagai green zone area atau rumah sakit hijau yang tidak menangani untuk pasien COVID maupun pasien demam lainnya. Sehingga untuk pasien-pasien yang memiliki indikasi atau kondisi tersebut, kami layani di rumah sakit umum kami. Dengan melakukan zonasi tersebut, kami mendapat sambutan yang sangat baik oleh dokter-dokter kami, petugas medis kami, dan juga dari masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan rumah sakit ibu dan anak, mereka tetap datang ke rumah sakit kami, sedangkan untuk kebutuhan pelayanan pasien, baik itu pasien demam ataupun pasien lainnya, itu mereka tetap datang ke rumah sakit umum Bunda. Sehingga yang bisa kita sampaikan bahwa kinerja kedua jenis rumah sakit tersebut, pertumbuhannya sangat baik ya sampai dengan di tahun 2021 ini. Baik. Pak Nur Hadi, terkait dengan pandemi, Pak, adanya peningkatan okupansi di beberapa rumah sakit. Hal ini juga terjadi di Bunda Medik, tidak, Pak? Iya, khususnya di 3 rumah sakit umum kami, mungkin sekitar 60% itu tingkat hunian memang berasal dari pasien COVID-19 sendiri. Secara keseluruhan, tingkat hunian kita memang bisa disampaikan bahwa kami sudah hampir mendekati untuk full capacity. Baik, bagaimana Bunda Medik menghadapi kondisi ini atau mengakomodir tingginya permintaan tersebut, Pak Nur Hadi? Iya, yang pertama kita lakukan tentu adalah menyiapkan SDM, menyiapkan standar operating procedure dan juga peralatan maupun APD yang memenuhi syarat ya untuk melakukan pelayanan ini, sehingga tidak memiliki efek yang negatif bagi tenaga SDM kita sendiri. Yang kedua adalah kami menyiapkan dengan melakukan screening yang baik yang sudah bisa dilakukan dari awal pandemi ini oleh diagnos laboratorium. Sehingga dengan pelayanan atau persiapan tersebut kami bisa melakukan screening yang sangat baik untuk memisahkan antara pasien yang terkena pandemi COVID-19 atau yang tidak. Dengan kondisi seperti itu, kita mengetahui bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan untuk perawatan di rumah sakit. Dengan jumlah keterbatasan tempat tidur kami di awal untuk pasien dengan infeksius, kami melakukan pertambahan dari jumlah tempat tidur yang sampai sekarang ini jumlah tempat tidurnya sudah mencapai 190 tempat tidur untuk pelayanan COVID-19 yang sudah hampir terisi secara keseluruhan. Seperti tersebut. Baik, Pak Ivan, Pak Nur Hadi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas.